dan bahagia. Saya, Mas Rayani, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan perekaman praktek pembelajaran UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, meskipun kita belajar di masa pandemi, tetapi kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana kita cara menjaga kesehatan? Cuci tangan. Jaga jarak. Iya, kita menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Iya. Siapa yang ngajar hari ini? Semua. Ada yang nggak hadir? Jadi alhamdulillah ya, kita masih sehat ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, salah satu dari kalian siapa yang mau bantu memimpin doa? Silakan ke depan.
kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian menonton sebuah video di layar, ya kan? Setelah itu kalian diharapkan mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah kalian melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Yang ketiga, dengan membaca teks Sultan Agung, kalian mampu menambahkan informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Dan yang keempat, setelah kalian menambah informasi yang sudah diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Itulah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Jadi sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini ya.
kelompok kertas luk sederhana, ya kan? Nah, bahan-bahannya ini kertas, ini esnya sudah ada, ya kan? Ini kelompok 2. Nanti kalian isi tabelnya di LKPD yang sudah dibagikan, ya. Nah, di situ coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan di LKPD-nya. Nah, sekarang ibu sudah bagikan LKPD-nya, kan? Sudah? Nah, sudah. Di situ coba kalian lihat, kan ada bahan untuk membuat luk sederhana. Ada air yang diisi dalam plastik, ada apalagi kertas. Ada yang mau pakai kertas? Ada kertas. Jadi langkah-langkah kerjanya bagaimana? Coba kalian lihat di buku ataupun di layar. Isi kantong plastik dengan air, ya kan? Nah, sudah diisi? Sudah diisi? Sudah. Yang kedua, ikat kantong plastik. Sudah diikat dengan karet? Sudah. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Kertas yang membagikan ada? Nah, letakkan di bawah kantong plastik yang sudah diisi air. Lalu kalian bandingkan. Tulisan yang ada di bawah air sama tulisan yang aslinya. Udah ngerti? Merah? Jangan ngomong dulu merah. Nah, setelah kalian bandingkan, ulangi dengan kantong plastik yang berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Lalu bandingkan hasilnya. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ambil air yang di dalam plastik, coba bandingkan di tulisan-tulisan di kertas yang sudah dibagikan ataupun tulisan yang ada di dalam buku. Coba bandingkan. Jadi apa yang terjadi kalian kerjakan di LKPD. LKPD sudah membagikan, ya? Nah, coba kerja. Ini kenapa? Mana plastik esnya mana? Hah? Loh, kok nggak ada ini? Tadi kan sudah dibagikan. Nah, ambil satu. Nah, coba bandingkan. Hasilnya lihat di kesimpulan di LKPD-nya. Satu kelompok yang nulis siapa? Yang praktek siapa yang praktek? Coba ambil air yang di plastik, coba bandingkan di kertas. Lalu kan lihat langkah-langkahnya, nak. Coba lihat langkah-langkahnya apa yang disuruh. Udah. Apa yang terjadi? Nulis di LKPD.
dan tulisan yang terlihat dari plastik. Tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat di plastik lebih besar dan lebih jelas. Mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Salah satu sifat cahaya adalah dibalaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat, udara, ke zat lebih rapat, air. Cahaya dapat dibalaskan mendekati yang normal. Apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dan mikroskop atau kaca pembesar, membuktikan pembiasaan cahaya. Iya, terima kasih kepada Ula. Tepuk tangannya mana dulu untuk kelompok? Terima kasih untuk Saskiola. Tepuk tangannya mana dulu? Kelompok review. Nah, tadi kalian kan sudah mempresentasikan setiap kelompok ke depan ya kan, tentang cara membuat loop sederhana yang kita buat dari air. Jadi di situ pada percobaan untuk membuat loop atau kaca pembesar, tulisan yang kecil terlihat lebih besar dari yang aslinya kan. Nah, salah satu sifat cahaya ini terjadi karena pembiasan cahaya oleh media air. Salah satu sifat cahaya yang dapat dibiaskan apabila cahaya merambat ke zat yang kurang rapat ataupun udara, ke zat yang lebih rapat, yaitu di sini medianya adalah air. Nah, di sini kita menemukan tentang pembiasan sifat cahaya ya kan. Jadi sifat cahaya itu apa saja? Apa saja? Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang tahu? Kelompok mana bisa tahu sifat-sifat dari cahaya? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, jadi Ibu jelaskan. Coba kalian lihat ke layar. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Inilah yang kita praktek hari ini kan. Nah, media ini adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya merambat lurus. Dan yang kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Itulah beberapa sifat dari cahaya. Tepuk PPK. Anak, kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan Hasanuddin. Beberapa pahlawan mereka, salah satunya Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan pahlawan Sultan Agung. Sultan Agung yang berasal dari Mataram. Dia itu salah satu kerajaan Islam yang ada di Mataram. Peninggalan dari Sultan Agung yaitu seni atau karakter kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Coba sekarang kalian lihat di buku masing-masing tentang pahlawan Sultan Agung. Coba kalian perhatikan di buku masing-masing. Coba sekarang kalian baca yang di buku. Coba Fatin. Mana Fatin? Baca Fatin. Tentang pahlawan Agung, Fatin, halaman 74. Nah, coba Fatin baca. Yang lain, mana Fatinnya baca? Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam.
Nurdin. Oke, terima kasih kepada Fatin yang telah membaca teks tentang Sultan Agung. Jadi sekarang beri tepuk tangannya dong ke Fatin. Iya, sekarang udah kalian sudah membaca tentang Sultan Agung. Nah, Sultan Agung di mana kerajaan Sultan Agung? Hah? Kerajaannya di mana? Di Aceh, di Jawa atau di mana? Di Jawa. Hah? Di Aceh? Di Jawa. Di mana? Iya, kerajaan Sultan Agung ada di Mataram. Di Mataram, anak-anak. Bukan di Aceh ya. Kalau di Aceh itu Sultan Danuda. Ini kalau Sultan Agung, dia kerajaannya di Mataram. Dia ini salah satu raja Islam yang memerintahkan pada tahun 1113 sampai tahun 1645. Ya kan? Sultan Agung diketahui sebagai budayawan. Dia beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di daerah pedalaman. Sultan Agung ini juga dia dikenal sebagai penulis naskah sastra benih. Jadi sekarang ibu bagikan LKPD, kalian harus coba perhatikan buku dulu. Di situ ada tugas kan? Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Yang di sebelah kiri ada? Ada soal? Ada. Yang kalian ketahui sebelum kalian baca teks, apa yang kalian ketahui tentang Sultan Agung? Dan setelah kalian membaca teksnya, apa yang kalian ketahui juga tentang Sultan Agung? Ya kan? Nah, sekarang ibu bagikan langsung isi LKPD-nya. Ya, ya, sebelah kiri apa yang kalian ketahui tentang Sultan Agung? Dan yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Agung. Ini teksnya, di sini kalian baca. Ini cara jawabannya soal apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung dan apa yang ingin kamu ketahui selanjutnya tentang Sultan Agung. Oke anak-anak, baiklah sekarang ibu anggap sudah selesai ya, karena kita
Enggak, di sini dulu. Kelasnya di sini. Dekat. Baiklah, kalau udah siap sekarang kumpulkan. Kumpulkan. Siapkan. Ini udah siap. Kumpulkan. Ya, baiklah. Sekarang kalian sedang mengerjakan tugas evaluasi. Jadi, masih kenapa itu masih? Coba dengarkan dulu. Fokus ke pelajaran. Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Coba siapa yang bisa? Tentang apa? Tentang, coba Vera ini tentang apa? Iya, tentang pahlawan, sikap-sikap pahlawan, yaitu pahlawan Sultan Agung. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Tentang apa tadi yang kita baca-bacakan? Iya, tentang membuat grup sederhana. Ya, ada yang lain? Nah, kesimpulan kita hari ini, salah satu sifat cahaya adalah dapat dibiaskan, ya kan? Yang kedua, melihat benda kecil dengan menggunakan lup atau mikroskop membuktikan bahwa pembiasan cahaya. Yang ketiga, Sultan Agung salah satu raja yang terkenal pada masa kerajaan Islam. Dan yang keempat, Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram. Dan yang kelima, Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Itulah kesimpulan kita belajar hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang kita belajar hari ini? Bagaimana? Senang? Lesu kali? Nggak senang aja? Iya, harus semangat kita ya dalam belajar. Nah, baiklah, inilah pelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini, ya kan? Nah, besok kita kembali lagi.